Demokrat Muhammad Nazarudin yang menyebut istana terlibat dalam proses pemenangan Anas Urbaningrum sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat. KPK akan terus mengusut tuntas kasus korupsi Hambalang yang sudah menjerat beberapa elit Partai Demokrat. Dalam sidang kasus Hambalang Kamis lalu, terdakwa Muhammad Nazarudin menyebut ada keterlibatan pihak istana dan putra bungsu Presiden SBY, Ibas, dalam kasus gratifikasi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja akan menindaklanjuti pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sesudah ada putusan persidangan. Itu kan fakta persidangan ya. Yang paling safe adalah kami menunggu putusan pengadilan dulu untuk kemudian kami dalami lebih lanjut. Semua yang muncul di persidangan berpotensi untuk kita dalami dan itu memang sudah polanya KPK seperti itu. Sebelumnya, di sidang lanjutan kasus proyek Hambalang, Nazar mengungkapkan strategi Anas mengumpulkan dana untuk pemenangan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, upaya mengumpulkan dana itu urung dilakukan karena terendus pihak istana. Ternyata bagaimana mungkin pas saya sama Mas Anas sudah terhitung-hitung ini, mungkin Cikias tahu. Diteleponin lagi semua sama Cikias. Yang tadi mau ngasih 30M hanya keluar 100.000. Namanya Poke itu mau ngasih 20 miliar hanya keluar cuma 20.000. Dibilang Mas Anas $20.000. Dibilang Mas Anas ngapain diambil, nanti ada masalah Poke diperiksa mana-mana, kalau kita ke bawah lagi udah nggak usah diambil 20.000. Nazar dalam sidang kali ini juga menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, sebagai Dewan Penasehat Partai Demokrat. Usai persidangan, Nazar juga sempat membenarkan ada pemberian uang kepada putra bungsu Presiden SBY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, sebesar $200.000 Amerika. Uang itu berasal dari PT Permai Group dan diserahkan di ruang kerja Ibas di DPR. Tim Liputan, Metro TV. Belum 1 bulan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, AHA ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Informasi selengkapnya sudah kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top on the Top malam ini. Pasca perang yang mempermasalahkan batas lahan antar desa di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, polisi dan TNI menyita 252 senjata tajam berupa parang, tombak, busur, dan panah saat penyisiran ke rumah warga. Hingga hari ini, walaupun situasi di 2 desa mulai kondusif, namun aktivitas warga masih lumpuh. Demo ribuan guru sekota Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor harian lokal Radar Sukabumi berlangsung ricuh. Para guru menuntut permintaan maaf dari pihak surat kabar terkait pemberitaan perilaku seks bebas pelajar kota Sukabumi yang dianggap tidak benar. Sejumlah pengunjuk rasa tiba-tiba memukul General Manager koran tersebut. Warga dari 3 desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur memblokade seluruh akses masuk ke kawasan industri Maspion. Warga menuntut putra daerah dipekerjakan di perusahaan Maspion. Menurut warga, tuntutan tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh pihak perusahaan. Selama ini warga sekitar industri hanya menerima polusi dari perusahaan. Petugas Satuan Narkoba Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti sabu seberat hampir 21 kg yang ditaksir seharga 40 miliar rupiah. Sedangkan sebagian sabu yang tidak dimusnahkan dibawa ke laboratorium dan untuk keperluan proses pengadilan. Hingga saat ini polisi masih mengejar tersangka berinisial MH yang diduga sebagai bandar sabu. Belum 1 bulan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, AHA ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. AHA diduga menggelapkan uang anggaran dana desa senilai 187 juta rupiah saat menjabat sebagai kepala desa. AHA diserahkan penyidik Polres Kota Banjar ke pihak Kejaksaan Negeri Banjar. Meski sudah menjadi tersangka, namun AHA dan kawan-kawan tidak ditahan karena ada penangguhan. Tim gabungan polisi membongkar praktik judi online jenis bola pingpong di Batam, Kepulauan Riau. Polisi menangkap 14 orang dan menyita uang puluhan juta rupiah. Judi online jenis pingpong bisa meraup untung puluhan juta rupiah per malam. Pihak kepolisian masih mengembangkan kasus untuk mengungkap modal dan pemilik usaha ilegal tersebut. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar, meminta tanggung jawab tim Prabowo Hatta atas rusaknya tanaman di sekitar Taman Patung Kuda. Pasca bentrok antara polisi dan massa pendukung Prabowo Hatta, taman di sekitar Patung Kuda Jalan Merdeka Barat rusak. Banyak pot dan tanaman berserakan keinjak-injak demonstran. Pejabat Mesir masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan 2 bus dan menewaskan 33 orang dan 41 orang terluka.
Kecelakaan terjadi di wilayah sekitar 50 km dari kota Syam el-Sheikh, Mesir. Kedua bus datang dari arah berlawanan yang kemudian tabrakan. Tahun lalu 13.000 orang tewas di Mesir akibat kecelakaan lalu lintas. Perayaan pesta pernikahan massal diikuti 100 pasangan di Turpan, Tiongkok. Dengan mengenakan pakaian adat tradisional, para pasangan pengantin baru ini berpawai keliling kota dengan mengendarai kereta kuda. Pesta pernikahan massal ini bersamaan dengan Festival Anggur Turpan. Kami masih memiliki banyak informasi lainnya. Saat lagi tetaplah bersama kami di Top News.